Mamaku pinter ya Ram. Minggu-minggu arep komsel kok. Nyekeli HP ayo. Ayo. Ndak budal iki wis jam piro iki? Lah ning ndi? Wong koyo ora tau ngajak idolan, hiburanku ya HP kita. Arep komsel saiki. Komsel ning ndi? Wis setengah 10 iki. Ya ini dinten kancane kok sampe. Padha ngenteni kabeh nang kene apa tambah turu-turu. Apa nih apa iki? Walah. Wis Twitter tambahan. TikTok. Lah piye hiburane ya kita ora pernah dijak idolan lho Bu. Aku minggu-minggu ya ning omah hiburanku kita. Iki arep nang iku ya komsel. Oh alah, hile ning ndi to? Melu apa ora? Melu kan sampe. Komsel sarangan. Yo nek no belum aku. Halo Fedi. Bu mau kemana Bu? Mau pergi. Jadi kok mana? di komsel no. Saya ini jane flu loh Bu. Masa? Lah iya, anu katanya tadi wis nganu to. Lah iya. Apa iku jarene mang flu berat. Nah iya, Wis ke ini dokter apa suaranya belum? kayak gini udah pakai masker pisan. Ayo. Wis ke dokter apa belum? Sudah, kapanannya sudah ke dokter. Cuman kan Terus? ini belum sembuh. Tapi wis minum obat to ini tadi. Sudah. Ayo, kuat to Happy? Kuat to? Kuat ya? Semangat. Ya wis tetap semangat ayo wis komsel. Ya. Mari ini berangkat iku Mbak Ya. Eni kok selak. Oh, iya. Mangko aku merono pisan. Ya wis lah. Heeh, wis Demi berangkat ya. Untuk pelayanan kita harus semangat ya Bu ya. Sip Ya. Oke lho ya. Wis saya ndang mari ini berangkat. Ya. Wis siap apa porong? Sudah. Wis. Ini mau mengeluarkan mobil. Oh ya wis. Ya wis. Sampeyan nganu ngene. Wis nek ngono ayo mari ini berangkat. Oke. Minta langsung. Jadi komsel Bu ya. Jadi no Pak, ini nanti langsung ditunggu sama teman-temannya loh di Oh, sana. ya, oke. Ini Pak, ini Pak Dion Oh, bawa ya, ini. ini amunisinya. Ini bawa ini. Ya toh. Nah, aku bawa ini. Dan Nggak makan komsel. Udah telat kok jamnya wis mepet loh. Mau malah diloke Pak Bambang telat terus. Loh, Ayo. lah iki kan minggu-minggu to ya. Lah, Kayak minggu ya. dolan lah dhewe iki, Yo. masa komsel terus. Ya komsel ya ndak apa-apa toh. Wong komsel ya apik, gen lancar usahane gen didongake Pak Bambang. Lah terus piye iki aku pengen dolan sik. Lho kok dolan piye toh? Ya aja dolan sik toh, komsel sik gek dolan. Yo, Ya komsel wes sik gek ya dolan. wes tak ganti baju dulu. Kumatan di kok ora teko-teko. Wayo. Ayo nggak cepet ki, gak sida dolan. Dolan apa? Lah pasti ngejak komsel sik kok. Dolane sombene minggu ngarepe ya. Lah aku wis kadung nggawa tas, nggawa barang oke lho piye. Lah wis lah piye lah. Jangan pasti mau nesu malahan, katanya kongkon komsel sik wae. Nesu? Heeh. Lah lapo nesu? Wis ora apa-apa wis, timbangan kok malah nesu ya sing bener ngono ya ana komsel dulu ngegawe dolan ngono ya. Ngomongnya kok komsel wae ya wis. Terserah ya. Ayo melu apa ora? Hehehe. Arep nyanti, Bos. Dolan no. Dolan, Bos. Heeh. Saiki. Iya. Tenan? Iya. Asik. Tapi kok komsel dulu ya? Nyanti. Yo, acaranya santai-santai komsel di sarangan sambil dolan. Lah wong dolan nak komsel Bos, Bos dolan ya dolan refreshing. Betina makarya mau wis nang gereja masa komsel nae. Ya gak apa-apa, biar tambah semangat. Waduh, jen. Ya wis mana ta wis? Yo. Mangan ayo. Terima kasih, kita sudah sampai di tempat tujuan dengan keadaan sehat, selamat ya. Diberkati Tuhan, udaranya sudah cuacanya cerah. Terima kasih Bapak Ibu, ini adalah komsel akhir tahun kita yang sudah saya rancang pada waktu itu. Ya sebenarnya kita maunya lebih jauh, tapi tahun ini cukup di sini dulu ya. Bapak Ibu, kita akan komsel akhir tahun ini, kita tutup akhir tahun ini dengan pondasi firman yang kuat. Semoga di tahun yang ke depan ini hidup kita semuanya lebih baik lagi ya. Ya, Daniel 5 ayat 1 sampai 6. Ada yang mau bacakan Bapak Ibu? Daniel pasal 5 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1000 orang itu ia minum anggur. Dalam kemampukan anggur, Belsasar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak
yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki dia, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Iya, ini cerita tentang Raja Belsasar ya. Kalau kita belajar di situ, Belsasar sebenarnya bukan anak Nebukadnezar ya, tapi karena di konteksnya itu sering disebut raja sebelumnya sebagai ayah, maka di Alkitab tulis dengan Raja Nebukadnezar itu ayahnya. Tapi kalau kita baca di buku sejarahnya bukan ya. Kita nggak bahas tentang Belsasar, tapi Belsasar ini adalah ingin mengadakan pesta perjamuan dengan seluruh pegawainya ya, dengan ada 1000 termasuk istri dan gundik-gundiknya. Ini istrinya banyak, saudara, Belsasar itu, kalau kita membahas tentang si Belsasar ya. Tapi apa Pak yang didapat di sini? Ini ada pelajaran amat sangat penting. Belsasar itu saat dia mengadakan pesta perjamuan dan saat dia mulai mabuk, dia memerintahkan pada salah satu pegawainya untuk mengambil, ingat-ingat ini, mengambil barang yang seharusnya bukan haknya Belsasar. Barang ini biasanya dipakai oleh para imam untuk upacara-upacara keagamaan. Tempatnya di mana, saudara? Di bait Allah di Yerusalem. Jadi ini kan di Babel. Jadi perkakas ini dirampas, diambil dari Yerusalem, dibawa Nebukadnezar ke Babel. Nah, cerita ini, saudara, kalau dibaca hanya sekedar cerita, tetapi kalau kita belajar lebih dalam lagi, maka saya sering mengajak ibu bapak sekalian tiap pagi sediakan waktu lebih dulu masuk dalam hadirat Tuhan. Konteks ini kalau kita bisa belajar masuk, bayangkan Belsasar memerintahkan orang mengambil barang yang bukan haknya. Haknya itu adalah barang ini dikhususkan untuk Tuhan. Barang ini barang dikhususkan Tuhan, diambil, dipakai untuk pesta, mabuk-mabukan, muja-muja dewa-dewi pada saat itu. Bayangkan, saudara. Dan pada waktu dia lagi pesta, lagi mabuk-mabukan, memuji dewa-dewa mereka, maka ada tangan yang menulis di dinding. Dikatakan situ, kalau sudah baca terusnya, Belsasar ini merasa takut dan gemetar. Apa Pak pelajaran ini? Ini pelajaran sangat penting, saudara. Barang yang dikhususkan Tuhan, kalau kita pakai untuk kehidupan duniawi, foya-foya, minum-minuman keras, menyenangkan diri sendiri, maka ada, ingat ini, tangan yang menulis di dinding. Apa Pak barang yang dikhususkan untuk Tuhan? Tubuh saudara dan saya. Tubuh saudara, pada waktu saudara percaya sama Yesus, saudara lahir baru sama Yesus, maka hidupmu bukan milikku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Maka tubuh kita ini adalah menjadi milik Kristus. Kalau tubuh ini kita pakai bersama-sama dengan kehidupan dunia, karaoke, mabuk-mabukan, minum-minuman keras, mungkin pesta apa yang lainnya yang tidak berkenan dengan Alkitab, ingat ini, tubuh kita dicemarkan, yang dikhususkan Tuhan ini dicemarkan dalam kehidupan itu, maka jangan lupa bahwa hidup kita ada yang mencatat dan ada yang menimbang. Belsasar dicatat dan ditimbang karena tuanku dirasa Tuhan terlalu ringan hidupnya, saudara. Maka Belsasar kalau baca ayat 30 itu langsung berakhir hidupnya saat itu. Daniel 5, 25 tadi sampai 28 ya. Baca lagi Mas Pak Yo ya. Daniel 5, 25 sampai 28. Sampai 28. Inilah tulisan yang tertulis itu, mene mene teke ufacin. Dan inilah makna perkataan itu, mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Hidup kita
yang sudah dipanggil Tuhan tadi, sudah dikhususkan untuk ibadah dengan Tuhan. Kalau kita campur adukkan dengan kebiasaan untuk mengalami kesenangan kita cuma menampilkan kepuasan kita sendiri. Saudara ingat, ada tulisan yang saudara mungkin saya tidak tahu, tapi itu pesan yang disampaikan Tuhan di dalam peristiwa Belsasar dan mini tekel, artinya bahwa kehidupan Belsasar ditimbang terlalu ringan. Bapak Ibu sekalian, seluruh PKS inti ini coba sebelum masuk di tahun yang baru, kita kembali selama setahun ini. Hidup kita ini kalau ditimbang ringan atau berat ya? Kalau hidup kita cuma foya-foya untuk kepuasan diri sendiri, contohnya Tuhan katakan hidup kita ditimbang terlalu ringan. Kalau hidup kita berbobot adalah bermanfaat untuk orang lain, artinya nama Tuhan dimuliakan di dalam perilaku hidup kita. Maka saya pesan sekali Bapak Ibu, di akhir tahun ini kita tidak tahu apa yang tahun di depan yang terjadi. Ya, kalau kemarin sudah terjadi, sekarang sudah berakhir. Sekarang kita introspeksi diri, kita siap masuk di tahun yang baru dengan pondasi firman Tuhan. Jangan sekali-sekali hidup kita ini dicemarkan, dipakai peralatan yang seharusnya dipakai untuk upacara keagamaan, upacara yang berada di bait Allah yang harusnya imam yang dipakai untuk minum-minuman keras. Saudara dan saya ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Tubuh saudara ini sudah disucikan oleh darah Yesus. Sekarang di dunia ini mau saudara apakan? Hati-hati ya. Tadi Tuhan mengatakan kalau kita ditimbang terlalu ringan, maka dalam ayat 30 Daniel 5:30 itu mereka Belsasar setelah dia manggil Daniel untuk menerjemahkan tulisan ini. Kalau panjangnya ya, ini cuma singkatnya aja. Tetapi masa pemerintahan Belsasar terakhir saat itu juga. Loh Pak, berarti mati ya Pak? Kalau di ceritanya itu ya Belsasar mati, tapi kita nggak mati, tapi kita mati. Matinya gimana Pak? Saudara biasanya mendapatkan berkat yang di surga. Berdasarkan kita Ulangan pasal 8 ayat 5, 8, 12, saudara memilih 3 macam berkat. Berkat bakur, berkat lumbung, dan berkat surga. Berkat bakur, berkat lumbung ini dialami oleh dinikmati semua orang. Orang kenal Tuhan, nggak kenal Tuhan, mengalami berkat ini. Kalau kerja dapat upah. Ya, tapi yang satu lagi, yang berkat surga ini tidak pernah dialami oleh manusia di luar Yesus. Berkat surga ini dialami oleh manusia pertama kali, Adam dan Hawa. Tapi setelah Adam dan Hawa jatuh atau melanggar perjanjian itu, Adam dan Hawa tidak bisa memegang perjanjian dengan Allah, maka Abraham diusir keluar, maka dia tidak mempunyai berkat surga lagi. Dia harus bekerja, mengusahakan, dia berlaku hukum umum, berkat lumbung dan berkat bakul. Nanti Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Lah, kalau kita sekarang introspeksi sepanjang tahun, Pak, kondisi Bapak Ibu sekalian ini perkembangan ekonominya gimana? Bisa lihat sekarang. Kalau aku berlaku seperti ini, ekonomiku dihitung. Ya, mungkin Bapak Ibu merasa aku kerja sekarang ya dapat duit ya, tapi ada satu berkat masih ikut kita nggak berkat itu? Ya namanya berkat surga. Berkat surga itu berkat yang bisa dinikmati cuma orang di dalam Yesus Kristus. Selain itu tidak bisa. Karena berkat ini ada berkat yang diberikan oleh Kristus pada kita. Coba satu lagi, Efesus 1 ayat 3. Firman Tuhan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga. Jadi Kristus sudah menyediakan berkat rohani dalam surga. Jadi kalau kita menjaga tubuh kita untuk tidak kita pakai dalam kehidupan duniawi, tapi kita kan hidup duniawi, iya, tapi tidak dikotori, tidak dicemari. Lek ngomong yang berbobot, tidak perlu ngomong tidak berbobot. Lek ngerasani orang yang berbobot, jangan ngerasani orang yang mencaci maki, saudara. Ini saya juga diajar dulu, Bapak Ibu. Jadi kita harus belajar lagi, karena Bapak Ibu ini Komsel PKS inti, maka saya berharap Bapak Ibu menjadi teladan bagi komsel di bawahnya. Ya, perkataan kita sudah tidak boleh enteng, tapi harus berbobot, mengucapkan motivasi. Jadi kalau
ngobrol sama misalnya sama Mbak Neni, alah Bu, kowe kok jarang komsel. Itu perkataan terlalu ringan, dibuat berbobot. Bu, kowe lak komsel jadi PKS, kowe pasti lebih diberkati. Itu berbobot. Ya, jadi perkataan kita juga harus perbuatan kita. Biasanya kita capek, pusing, stres, kita masuk loh, kok lainnya kok nih diskotik. Aku melok kumpul-kumpul, aku melok grup, melok kumpul-kumpul. Itu terlalu ringan. Tetapi kalau mau berbobot, Anda sambil memberitakan kebenaran firman. Apakah saya, itu Pak ada pelancur Pak, apa saya harus melancurkan diri? Tidak. Perkataan kita harus lebih berbobot dari mereka. Bapak Ibu, di media sosial ini banyak loh ya yang membuat kita jatuh. Berapa tahun yang lalu ya, saya pernah, tapi belum saya tiba-tiba saya di add situ dengan seorang perempuan. Nah, tak lihat kok temannya ini ada Mbak Tuhan di situ, saya kenal. Saya live add di situ. Nah, kemudian dia menceritakan asalnya dari mana, Mas. Kok karena saya tahu temannya itu teman saya dari Malang. Dia ngaku dari Malang juga, tapi kerjanya sukses di Jakarta. Dia ditunjukkan di Facebooknya tentang perusahaannya dia. Itu tahu bagi saya, karena firman ini sudah ngena saya dulu, berarti saya harus menjaga diri saya. Langsung saya maaf, saya sudah punya istri, saya sudah punya anak, saya tidak berhubungan dengan Anda menanyakan tentang privasi. Setelah itu hapus Facebooknya. Itu bobot terlalu ringan kalau ditanggapi. Kalau ditanggapi, ya serius Pak, karena itu juga pengusaha, cantik wanita lagi. Tetapi kalau firman ini sudah dikasihkan dulu ke saya, berarti ada di dalamnya akan ada hadapi. Saya sudah, tapi nggak saya cerita saya. Nanti tak cerita geger. Saya nggak cerita lah, karena ini di depan saudara tak ceritakan. Ya, tak ceritakan biar saudara tahu bahwa di Facebook pun itu juga kan saya ditampilkan itu kan PP-nya sendirian, tapi ada anak-anak di belakang. Dia menceritakan dia dari Sumber Pucung, tapi dia sukses di Jakarta, dia punya properti di Jakarta. Tapi kalau saya tidak kenal Tuhan, saya merespon karena dia ngasih WA. Terus dia minta WA saya. Kalau tak kasih WA, nanti saya tukaran sama istri saya. Saya tidak takut sama istri saya, karena ini saya dapat duluan. Tubuh ini kalau tak buat ke situ, saya pasti dibunuh oleh Tuhan. Tanda kutip dibunuh. Bapak Ibu, yang dimaksud dibunuh sini mungkin kalau bersasar langsung mati. Kalau kita tidak mati mungkin bisa hidup. Tetapi akses berkat Tuhan yang rohani, yang surga tadi nggak sampai ke kita. Kita berdoa sampai nangis itu nggak bisa ke kita. Makanya harus jaga-jaga, hati-hati. Saya sudah ngalami dulu. Jadi tubuh ini sudah dikhususkan oleh Tuhan. Bapak Ibu sudah ambil putusan percaya sama Yesus, jaga tubuh ini sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Akhir komsel kita tahun ini, pesan saya adalah saya sudah dulu kena, jadi saya sudah belajar. Saya nggak cerita sama saya, tapi saya nguji diri saya sendiri. Saya ngerespon nggak ya WA? Tak kirim WA nggak ya? Saya pikir di hati saya ingin tahu hati saya sendiri, saya seberapa kuatnya. Ternyata di hati saya bilang tidak. Nah, karena hati saya bilang tidak, itu berarti Roh Kudus. Kalau saya nggak tunduk, saya akan jatuh. Saya bilang iya, tidak. Saya respon maaf, saya sudah beristri, sudah beranak, sudah berkeluarga. Saya maaf tidak berada hubungan dengan perempuan lain. Sudah saya membalasnya baik-baik sehingga maaf, saya hapus pertemanannya. Saya hapus. Sebab apa? Saya sudah dapat dulu Daniel 5 pasal 1 sampai 30. Saya baca sampai saya bilang ke istri saya, nih ada ceritanya tentang Belsasar. Oh ya bagus. Padahal itu firman kena saya dulu. Jadi kenapa Tuhan mengingatkan saya supaya tubuh yang sudah dipersembahkan khusus untuk Tuhan itu tidak sampai jatuh. Minta di tahun yang baru, karena Bapak Ibu ini adalah PKS inti. PKS inti nggak kayak PKS bawahnya ya. Kalau PKS bawahnya tak lihat penak, kalau misalnya di angkringan makan, tak lihat nih. Terus tak dilihat karena di tempat yone yo kayak modelis santai-santai, nggak apa-apa memang dia. Tapi bagi saudara mungkin jenuh, karena di sini kita diajari terus. Terus sampai saya ngomong, Bapak Ibu mohon maaf ya, kalau Bapak Ibu nggak kerasan di Komsel Karmel, monggo silakan keluar. Nanti kalau Komsel Karmel
habis jemaatnya kan saya dipanggil Pak Bambang, jadi saya berhenti. Kan saya berkali-kali ngomong begitu, tapi saudara tetap kumpul di sini terus ya. Jadi padahal ajaran terus ngajari, padahal saudara ya tersinggung loh dengan yang pengajaran saya ya. Karena saya ingin Karmel ini tidak hanya komsel wah-wah, tapi saudara di dalam pribadi saudara betul-betul bisa berjumpa dengan Yesus. Ini pesan apa, saya punya program, saudara Bapak Ibu punya masukan lagi ya, bisa mengkoreksi diri supaya di tahun 2023 nanti start baru. Yang sudah ditinggal ya, kita selesaikan di tahun ini, jangan dibawa di tahun baru, selesaikan semua tahun ini ya, Desember akhirkan semua, selesaikan supaya di tahun yang baru semuanya start baru, hidup baru, lahir baru, pegangan Tuhan lebih kuat lagi ya. Sehingga saya berharap Karmel 6 dan 7 tahun depan sudah muncul ya. Mungkin itu saya mohon Ibu Gembala untuk memberikan tandasan, Bu. Ini kalau bisa jangan berkat-berkat, Bu, nggak suka saya. Ibu langsung buat, sebab ini adalah guru, ini adalah para guru-guru, Bu, yang akan mengajar ingat ya Bapak Ibu, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Kalau dia tamat pelajarannya sama dengan, saya ulang lagi berkali-kali, sama dengan, ini kan tak ulang-ulang setiap kali ya, saudara ini guru. Apa yang saudara ajarkan di bawah itu nyontoh kita gitu loh. Lah kita bilang tidak, di bawah nyontoh kita tidak. Lah kita bilang tidak, apa yo tidak tidak. Kono gak bisa. Yang bawah tetap itu kita ya. Saya ingat lagi ya, saya ingat itu lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang saya minta waktunya Ibu Gembala untuk memberikan tandasan yang lebih mantap, Bu. Jadi kita ini walaupun kita PKS, Bu, tetap harus diajar supaya membawa jemaat ini lebih baik lagi. Mari, Bu, terima kasih. Oke. Jadi kita sudah dengar ya, itu kan beberapa kali sudah diulang. Nah sekarang ini yang jadi pola pikir seringkali dalam prakteknya itu susah kita ini, ya toh, untuk ngomong bukan untuk ngomong yang berbobot tuh susah. Untuk menjalani hidup seperti yang dituliskan tuh supaya jangan kita kena seperti yang ada di zamannya Daniel, susah juga. Dan seringkali itu ditawarkan terus, disodorkan terus kepada kita, mau ndak mau, wong itu hidup sehari-hari faktanya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya, saudaraku? Karena itu sudah istilah gini, itu sudah angger-anggernya. Jadi kalau seorang murid mau lulus sekolah, berarti dia harus ujian di kelas 6 itu. Kalau yang nggak mau ikut ujian, berarti nggak bisa lulus. Nah kan sudah masing-masing pelajaran kelas 1 ya sama kelas 5 beda, ujiannya beda-beda. Nah ketika kita ujian, faktanya kita tuh harus menghadapi ujian untuk kita naik kelas. Sekarang caranya bagaimana? Waduh, padahal saya sudah berdoa loh, Bu. Saya sudah rajin ke gereja, saya sudah melakukan, saya sudah perpuluhan. Tapi kenapa? Hidup saya itu kok berkat surgawi yang dinamakan damai sejahtera yang melampaui segala akal tuh kok nggak ada. Maksudnya damai sejahtera, kenapa sih Tuhan Yesus ngomong di Efesus, Rasul Paulus ngomong di Efesus pasal 3 itu bahwa dia memberikan kepada kita itu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Pernahkah saudara berpikir itu apa? Menang lotre? Enggak lah, lotre mau dibayar dokter yontel, itu bukan melampaui segala akal. Mau makan enak? Enggak lah, motongnya loro juga melampaui segala akal. Berarti ada rahasia di situ. Itu Tuhan janjikan, aku memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Maksudnya apa? Situasi, kondisi apapun juga, kamu tuh bisa tetap damai sejahtera gitu loh. Nah ini melampaui segala akal. Sekarang pikirkan saja, umpamanya kita diizinkan sakit sampai gak bisa apa-apa, tapi kok hatiku seneng ya? Kok aku bisa nyelamatnya uang ya? Saya suka cita. Ada orang mau bunuh diri padahal aku matang-matang gak bisa apa-apa. Mungkin kita berpikir gitu, wah sudah gak bisa apa-apa, rasanya kayak buah dan ini sakit semua. Tapi kok aku bisa menyelamatkan orang ya? Kok aku nggak ada keluhan ya? Nah, itu namanya kita mempunyai damai sejahtera segala akal, melampaui segala akal gitu loh. Damai sejahtera itu nggak bisa dibeli itu yang punya Tuhan. Nah sekarang gimana, saudaraku? Ini berkaitan dengan khotbah seri saya.
rupanya cuman satu-satunya jalan, yaitu pikiran kita itu harus diperbarui. Karena Efesus berkata, berhubung dengan hidupmu yang lama, Efesus 4, maka kita ini harus diperbarui dalam roh kita. Roh di sini R-nya kecil ya. Roh ini berarti berbicara tentang jiwa dan akal dan budi kita, pikiran kita. Sebenarnya dalam bahasa aslinya adalah roh kita, jiwa kita, dan pikiran kita. Maka kita harus diperbarui. Tuhan tidak berkata, Yosua pasal 1 tidak berkata, bacaan firman Tuhan maka hidupmu akan berhasil. Enggak. Satu-satunya jalan adalah memikirkan. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu dan merenungkan. Nah, merenungkan di sini adalah memikirkan. Tahukah saudara, pikiran kita tuh liar. Nah, kita mau jujur. Dan ini yang mengendalikan seluruh hidup kita adalah pikiran kita. Amsal 23 ayat 7 berkata, bagaimana orang itu berpikir, demikianlah dia, dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kalau pikiran kita ini nggak dikendalikan, nggak sesuai dengan firman, saudara sembayang lo sampai kesel, yo raiso. Masalahnya di situ. Satu-satunya jalan ubah pikiran kita. Bagaimana caranya? Isinen memikir firman. Saya tuh kalau sudah nggak bisa tidur, ya buktinya saya tuh ya masih bisa nggak bisa tidur loh buktinya. Fakta itu saya alami. Terus saya mulai mikir, mulai ya firman Tuhan itu ngomong gini, nggak gitu saya mulai mikir pujian. Saya mikir pujian yang isinya firman Tuhan, bukan pujian cuman apa namanya yang ada banyak pujian loh yang nggak diangkat dari firman, cuman dari hal apa. Nah, saya memikirkan pujian dari firman. Mulai saya pikirkan, nah saya memaksa pikiran saya, tak enggak nih, yang mengendalikan pikiran saudara itu saudara sendiri. Cuman sekarang karek po isi opo. Nah, botol ini kalau ini kan punya saya, bed kasih saya. Nah, ini mau tak isi air putih, nanti kalau sudah habis tak isi teh yuk karepku. Pikiranku juga begitu. Jangan lagi, Tuhan, tolong pikiranku ini Tuhan. Dalam nama Yesus aku tenggeng. Ya blank dong itu. Ditenggeng pikiran nggak bisa ditenggeng. Pikiran digeser. Karena yang memenuhi pikiran itu semrawut akar-karuan. Saya kenapa tadi? Saya berpikir, wah ini makanan kok enak-enak semua. Mulai tak pikir, aku makan nasi, aku gak bisa makan ini. Gak bisa makan ini. Karena saya punya kelemahan di karbo. Saya udah ngerti, kelemahan saya di karbo. Nah, aku harus milih. Oh nasi ini ngomah akeh, bendino enek nang omahku. Ning itu tahu iki ora bendino enek. Saya nggak makan nasi, saudara tawari saya nasi, ojo rugi aku lek makan nasi. Karena apa? Saya nggak bisa makan tahu, nggak bisa makan ini lembur, nggak bisa makan apalagi itu tadi mbuh ngemil. Pokoknya tak pikir ngemil lah ya kata tadi. Siome. Karena apa? Karena saya punya kelemahan di karbo. Nah ini tergantung pikiran saya. Loh, bisa nggak tadi saya makan? Bisa, nggak apa-apa. Saya makan nggak apa-apa tuh makan nasi. Itu nggak bikin saya mati kok. Saya makan nasi. Cuman sekarang yang saya pikirkan di pikiran saya, kalau aku mangan nasi, nanti aku makan ini tak icipi kabeh. Ketoke karboku bludak. Lelek bludak. Ya alamat gulaku mundak. Lelek gulaku mundak awakku loro. Loh tapi kalau saya milih, ya wis lah rapopo loro-loro tak lakonane. Lho ya wis bablas kok. Enggak apa-apa, silahkan saya gitu. Enggak masalah. Tapi saya berpikir kalau saya sudah makan nasi, paling aku bisa makan urap-urap ayam. Sudah saya nggak berani nyentuh yang ini. Karena ini isinya seperti nasi. Ini apa namanya? Tepung. Nah, tepung ini seperti nasi. Ini berbahaya buat saya. Apa yang saya lihat itu berbahaya. Boyo wes aja dipikirno to. Caranya itu jadi gampang, gak usah doa puasa tengking-tengking. Saudara ngomong aja ke pikiranmu, iki ora enak. Loh saudara, saya tuh loh diomongi semua orang. Wah pare iki oseng pare itu enak. Wah ini dikai teri. Wah dikai iki. Loh buyak makan-makan. Nah, enggak apa-apa. Karena di pikiran saya sudah ngomong pare iki pahit. Pahit iki ora enak, wong urip iki wis akeh pahit. Kok kon mangan pahit. Saya tuh di pikiran saya udah gitu. Loh, di Makassar pernah totoan taruhan siapa yang bisa bikin gue lah bisa makan pare tak kasih hadiah. Sampai saya dirayu-rayu karena di pikiran saya itu sudah ada pare itu pahit kira enak. Nah, itu sudah ada di pikiran saya. Saudara bilang enak,
Terserah, enggak apa-apa, saya enggak ngelarang. Itu katanya, Bu, yang pahit itu jamu. Lah wong ngombe obat iki wis pahit kabeh lho. Lah kok sik mbok tambahi mangan pahit, bagi saya gitu. Oh ya gelemen, saya bilang gitu. Tapi kan ada orang sih seneng. Ya mari, monggo silakan. Tapi itu di mana? Pikiran. Jadi buktinya pare itu juga enggak mematikan. Tapi tergantung pikiran kita. Saudara, ada kulupan. Saya tanya, enek godong kates ya? Godong kates sing ini udah direbus nggak pahit. Lah orang ngomong nggak pahit semua. Saya makan nggak pahit di sini. Begitu sampai di sini saya pahit. Karena saya di pikiran saya sudah tertulis godong kates pahit. Nah kalau saudara mau bebas dari dosa, tulisin di pikiranmu. Dosa ini marahin mateni aku. Orang bakal kok demek. Udah selesai. Saya pengen bebas dari sakit hati, ya tak taruh di pikiran saya, peleng sakit hati ini marahin neraka, selesai. Wis gak situ. Arep sakit hati, ora iso wong kuwi neraka. Saya akan berkata begitu. Karena apa? Sudah tak taruh di pikiran saya. Udah, perlu saya doa puasa untuk mengampuni, untuk bebas dari sakit hati? Nggak usah, tak taruh di pikiran saya kok sudah. Tak taruh di pikiran saya. Hidup tidak jujur itu awal dari celaka. Nggak berani saya nggak jujur. Udah tak taruh itu, ditaruh di pikiran saya. Jadi pikiran saya itu tak penuhi dengan itu. Jalan awalnya adalah saya membaca firman dan mulai saya memikirkan ini apa tuh maksudnya? Iki apa nggih aku? Iki apa janji Tuhan? Iki kok iso ngene piye? Dan saya mulai bertanya-tanya. Ini namanya kita memikirkan. Nah, ketika kita memikirkan, bebas saudara dari dosa. Boleh hari ini buat dosa apa enggak? Ya jangan belum. Hari ini saya nggak buat dosa. Nggak buat dosa apa saya? Karena pikiran saya itu sudah tak taruh. Ibadah nomor 1. Udah. Sebelum ibadah aku harus mempersiapkan. Baju udah tak persiapkan tadi malam. Aku ragilum gendadapan. Arep ibadah aku gak bakal nonton TV sampai 1:30. Sekarang saya tanya. Firman Tuhan diberitakan kayak Pak Edi sudah menyampaikan tadi. Kita melakukannya berat. Karena apa? Gak ada itu di kamus pikiran kita. Tapi coba kalau berkata, apa yang sudah dikhususkan untuk Tuhan? Gak boleh dipakai untuk sembarangan. Udah ringan, gak jadi beban. Padahal orang mau memberi aja jadi beban. Aku ya bingung. Jadi ini apa toh? Boleh dia omong, oh di mana hartamu di situ hatimu. Udah saya gak melekat. Ya, jadi ngopo? Karena pikiran ternyata. Sekarang, ayo berhubung dengan hidup kita yang lama, mari kita diperbarui dalam roh dan pikiran kita. Pikiran ini harus diperbarui. Caranya gimana? Bacanan firman dan pikirno. Sebab ini kotoran ini gak bisa gak didesek dengan kebenaran. Amen. Jadi bisanya itu didesek. Kalau sistem pikiran ini, saudara bikin kopi. Ya ini pikiran ya, bukan keselamatan. Saya nggak suka ada orang mengartikan ini keselamatan. Ini nggak bisa kalau keselamatan itu. Keselamatan itu pemberian Yesus Kristus, titik. Di luar itu nggak bisa. Saudara punya gelas kopi. Kalau saudara pengen ini bening kopimu, gak ireng, piye carane? Timbangane itu nggak boleh tumpah, nggak boleh apa. Gak iso diguak, gak iso apa. Taruhin di bawah kran. Grojokono terus. Lama-lama piye? Ya bening. Sama dengan pikiran kita. Grojokono mbek firman, pikiran firman. Oh, aku gak iso ngampuni bojoku. Saya mikir firman aja. Lah aku gak ngampuni. Tuhan ngomong kan, aku gak diampuni dosaku. Loh, belain aku gak diampuni dosaku. Saya mikir, banyak orang Kristen saya enak loh. Ayo yang punya kelemahan, kecuali sih nggak punya kelemahan ya wes, gak apa-apa, gak usah berubah dalam pembaruan dan dalam apa budi, pikiran dan roh kita. Tapi kalau orang seperti saya ya harus berubah terus kayak saya ini, karena saya ini berhubung dengan hidup saya yang lama. Saya harus berubah dalam roh dan pikiran saya. Itu doa pelepasan ini kan tak piro, tumpang tangan, tumpang kaki, tumpang apa nih? Tumpang mejo kok. Kecuali pikiran kita berubah, maka kita tidak akan berubah. Amen. Jadi itu tergantung di pikiran kita. Mana pikiranmu elek, jadi iki ya elek, ngono ae jane.
Loh saya kok bisa ya, padahal saya itu nggak ada pikiran untuk berbuat dosa loh. Embel apa? Teman. Gak enak pikiran berbuat dosa. Saya kilaf. Iya lek sepisan tuh kilaf. Ping pindo lali. Ping telu. Doyan jerene. Pisan tuh kilaf, 2 itu lali. Nek ping telu kenaan. Kuwi ra penak iki Ban. Ngomong doyan wek kenaan. Karena menikmatinya berarti ya. Nah, wes itu saudara pikir aja. Enggak bisa. Sampai kesel saudaraku. Saudara akan lelah loh. Karena apa? Hidup yang ditaruh dalam diri kita itu terus ditekan. Saudara pernah hidup tertekan? Waduh, bulan ngarep bayar pisan ki gak enek duit. Wah, ruasane koalang kabut. Kuwi paling enak ning pikiran. Ya nyebrak sana nyebrak sini aman itu. Aman itu wis ya toh. Kalau nyebrak sana nyebrak sini lah kapan mujizat Tuhan? Kita mikir Tuhan boyak ya kurang ngerti caranya. Tapi aku tuh mengasihi Tuhan. Tuhan ngerti dah aku mengasihimu. Ya udah tak lakoni ae. Boleh aku ditagih lah omongi. Aku rung bayar ya rung enek duit. Lah wes ah. Mesti Tuhan beracara di situ, entah orangnya dilembutkan, entah kalau enggak berarti Tuhan buka jalan. Karena kita orang mengasihi Tuhan, gitu aja. Kasih biayaan lah ya mergo wedi arep tekan Tuhan ya sungkan ngono to. Gitu saudaraku. Ya, jadi mari yuk ya. Kita bisa melakukan semua firman itu kalau pikiran kita diubahkan. Harus diperbarui dalam roh dan pikiranmu. Baru setelah itu doa, baru kita memutuskannya. Kalau enggak susah saudara, udahlah. Saya ini berapa puluh tahun saya ngomong sama Tuhan di Alkitab tuh angka 40 tuh angka istimewa ya. 40 hari ya. Musa naik ke gunung 40 hari. Orang Israel tuh bedal akhirnya bikin patung itu sampai Tuhan bilang karena kamu selama 40 hari maka 1 hari aku hitung 1 tahun kamu akan berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Saya mikir matang tadi waktu didikut bahkan nyinggung sedikit. Nah saya baca di bawahnya walah yo iki yo sedina lu dihitung setahun mbek Tuhan. Nah iki cilemek tenan iki saudaraku. Gawe kesalahan 2 dina dihitung mbek Tuhan kon nebus 2 tahun. Menurut saudara kita piye? Dulu mlaku-mlaku 2 tahun aku ya seneng ya. Nah, siapa sing nyangoni saya? Bulan ini siapa? Bulan depan siapa? Piye nen? Bulan apa? Aku ya seneng nen 2 tahun nih ketoke ya cepet. Karena semua terpenuhi, tapi lah hidup dalam hukuman Tuhan. Walah kuwi yo. Tapi tahukah saudara, kalau kita dihukum itu berarti sebenarnya Tuhan cinta sama kita. Kita didisiplin di sini. Sing repot itu, kok aku nglakoni gini kok gak enak efeknya ya? Gak apa-apa ya? Wah gitu, ini saya justru takut. Mungkin menurut Tuhan, saudara sudah gak bisa diselamatkan tuh jangan-jangan. Karena kok biasa-biasa aja semua. Baik-baik. Kalau saudara tahu anakmu salah, saudara apakan? Kalau itu berbahaya. Panggil, pasti dikasih disiplin. Tapi lek orang tuane ndelok, alah piye wong tak omong ya ora kena lho. Ah wis lah, tak ciloko ya karepmu, arep bambung ya karepmu. Arep jadi bandit ya terserah. Beda lagi itu. Jadi disiplin yang sekarang ini adalah kasih Tuhan kepada kita. Nggak usah bingung senang disiplin karena itu nikmati aja. Tuhan terima kasih aku mau pekel nih gini. Tahu gak saudara, supaya saudara dan saya tidak berbuat dosa itu ada rahasianya di Alkitab. Bisa. Petrus berkata begini, sebenarnya kalau tubuh kita tuh menderita, kita tuh berhenti berbuat dosa namanya. Penderitaan itu membuat saudara dan saya berhenti berbuat dosa. Wis ora sempat mikirnya dosane. Lah wong saiki lho makane kudu sembayang, kudu rekoso. Wis isine lek sembayang lagi Tuhan buka jalan. Ya toh? Wis gak enek keinginan. Wah, aku sesuk duwite arep takge nyewa wong wedok. Piye carane duit ngendi wong mangan wis apa namanya? Oh, saudara mau tahu itu ayatnya? 1 Petrus itu loh, 1 Petrus
terus pada sebenarnya kalau kita tuh menderita, kita tuh berhenti berbuat dosa. Aku bone lek wis ditokne Tuhan. Aku mergo aku nggih dosa ngene mergo aku tuh menderita. Ya mergo kowe gak kenal Tuhan dari dulu. Tapi kalau saudara kenal Tuhan, maka itu berbeda. Mari kita berubah dalam pikiran kita. Katakan bersama-sama, pikiranku adalah musuh terbesarku. Karena aku harus menawannya. Menundukkan di bawah kaki Kristus. Jadi yang menyesatkan saudara siapa sekarang? Kalau para pemimpin lo ini, bukan jemaat biasa ya, para pemimpin ini, para PKS, yang menyesatkan saudara sama saya siapa? Pikiran kita. Aja ngomong setan, ngesaknya setan saudara. Setan kira salah apa disalah nih, sampai ngomong Tuhan kejadian anakmu kepiye toh? Aku kira melu-melu babar belas oh Tuhan. Aku kira ora nyenggol, orang kek ya apa ora nawani lho. Nah kok aku disalahni ditangking-tangking Tuhan. Padahal pikiran ide dhewe sing elek lho Tuhan. Kadang-kadang kasihan setan juga ya. Tapi ya salah kok dewani mbek Tuhan gitu aja. Jadi pikiran kita. Yuk. Kalau pas kita ndak enak, coba pikirkan keadaan ini. Wah keadaan ndak enak ini, aku akan menikmatinya. Saya mikir makanan ndak enak pun akan bisa jadi nikmat loh. Ketika pikiran saya, wah iki enak tenan aku luwe. Jadi enak ndak? Jadi enak. Nah, tapi lo saudara ngomong pare itu enak, nang pikiranku ngomong gak enak. Mbok piye aku tetep muni gak enak. Tapi saudara gak doyan sambal goreng iwak asin. Wah saudara gak seneng pamane iwak asin ambek sego anget saudara. Panganan apa? Panganan wong mis. Nah, menurut saudara, menurut saya, wah aku wis kangen buah lha iki lek segone anget menur-menur karo iwak asin enak pol. Di mana itu? Pikiran. Ini tadi enak. Terus Pak Edi bilang enggak seberapa manis saya. Manis. Ternyata ya wis enggak manis nemen. Bagi yang lain enggak manis nemen. Bagi saya yang sudah kebiasaan enggak makan manis, aku nyakotin, wah enak tenan nyus. Seandainya gula ini dikurangi. Terus kadung tak catat ya, tak tugel tak nyantekno dong. Karena dia kurang gula. Nah, aku kan kluyan wong saya udah pabrik kok. Ya ora usah butuh akeh-akeh ngopo gitu. Kok kabutan. Sudah. Ini tergantung pikiran saya. Tapi kalau pikiran saya tadi bilang, oh gak apa-apa. Kakak saya punya prinsip beda sama saya. Kayak saya diabetes, gak apa-apa. Pelem ora apa-apa. Wis ngoncek pelem siji ki urung krasa el. Kudune loro. Oh iya, telu lek iso apa papat perpindah kayak njaluk dokter surat nang rumah sakit kan lho. Saya kan ngomong gitu. Saudaraku. Coba, itu tergantung pikiran kan. Loh, saya yo makan lo mangga sampai hari ini. Ini mangga mentah, mangga kemampu tuh loh. Saya ada makan mangga matang ngoncek netok. Jadi mangga tuh sing entekne Pak Bambang, mek tak oncek netok. Kok pucuke sing kecut, elki kecut panganan. Sing legi aku. Dia gitu. Karena pikiran saya memang tak setel. Saya nggak makan mangga manis. Kalau pengen cuma saya iris. Oh iya wis enak rasanya. Aku yo ngepek pelem, yo bayu, pekno yo, sing kemampu yo. Tak pasrah, gawe rujak lho enak loh. Pikiran saya tuh yang nyetel, yang mengendalikan saya. Saudara mau berdoa apa enggak? Tergantung pikiranmu. Saudara mau menjadi pelaku firman apa enggak? Tergantung pikiran. Saudara ambil keputusan untuk tahun baru ini. Karena kita masuki tahun yang baru ini, kita nggak ngerti kok apa yang terjadi. Tapi kalau di pikiranmu berkata, aku tahu penyertaan Tuhan ada padaku. Yang aku tahu bahwa ketika aku bergantung kepada firman dan aku menjadi pelaku firman, hidupku ditopang firman. Amen. Nggak ditopang keadaan. Amen. Keadaan berubah silahkan, tetapi firman Tuhan tidak berubah. Yang aku tahu, hidupku semakin menjadi terang. Amen. Aku akan memberkati, bukan sekedar diberkati, tapi aku akan menjadi berkat. Amen. Aku akan berdampak dan aku akan memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan padaku. Amen. Justru di tengah-tengah kesulitan, justru di tengah-tengah kegelapan, terang yang ada padaku akan semakin bersinar. Amen. Karena Tuhan ada beserta dengan kita.
Taruh itu di pikiranmu. Mulai ngomong sama Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, aku akan berhenti dari semua pikiran jelekku, dari semua pikiran. Ini tubuhku memang nggak bisa dikendalikan, tapi yang bisa mengendalikan tubuhku adalah pikiranku. Dan tolong bantu aku Tuhan untuk berkata kepada pikiranku bahwa dosa adalah dosa, ketidaktaatan adalah ketidaktaatan, dan aku tidak mau lagi menyentuhnya. Aku mau menikmati Engkau. Aku mau tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Saya beri kesempatan saudara Amen. untuk berkata kepada Tuhan. Amin. Tuhan, lihatlah kami. Hanya Engkau yang tahu yang di antara kami yang benar-benar berkata kepada dirinya, kepada pikirannya, aku harus mengikuti firman Allah supaya hidupku dijamin oleh firman. Amin. Karena semua akan berlalu, semua berubah, hanya firman-Mu yang tidak berubah. Amin. Mari Roh Kudus tolong kami, sentuh kami, bahkan pengampunan-Mu turun, bahkan bukan sekedar pengampunan tapi pemulihan-Mu akan turun. Tuhan, aku tahu Engkau mengasihi kami lebih dari siapapun juga. Sekarang hamba mohon kepadamu, belas kasihan-Mu turun atas kami semua. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus. Mengalami tahun 2022 kami mengalami banyak perkembangan, banyak mujizat-mujizat terjadi ya Pak. Nah, tapi untuk lebih lanjutnya nanti untuk yang di tahun 2003 semoga kehidupan kita lebih baik lagi, ada pemulihan-pemulihan yang lebih baik lagi seperti itu. 2022 ini mungkin bagi keluarga kami juga banyak cobaan, banyak masalah, dan juga banyak berkata. Puji Tuhan, kemarin saya ngimpi, nggak tahu itu nyata apa enggak. Saya itu sakit sebenarnya, pulang dari Madiun, yaitu mungkin berkat saya itu didatangi seorang laki-laki itu ganteng sekali, tapi saya nggak tahu itu siapa. Itu bilang gini, di awan-awan itu ada gereja berlian emas gitu. Terus dia itu ngomong, itu loh kerajaan surga, kamu besok di situ. Dan saya tuh ngomong, loh kok apik men, tahu-tahu hilang. Terus saya tuh nangis, apa aku mau dipanggil Tuhan ya, aku bilang gitu. Saya manggil anak saya gitu, dek, aku ini ngimpi kayak gini, apa aku tuh mau dipanggil Tuhan. Karena saya itu posisi sakit, tahu-tahu tangan saya ini awalnya tidak bisa digerak nih, tahu-tahu bisa digerak nih semua. Dengkul saya ini sakit semua, tahu-tahu bisa digerak nih, bisa duduk, jongkok, berdiri bisa. Ya itulah, tahun 2022 ini saya diberi hikmat sama Tuhan, kesembuhan. Ada banyak menguasai pikiran Saya lihat, tentang saya terawat. menjadi anak, tentang sekolah anak. Meskipun dalam tahun 2022 ini saya mengalami kesulitan, tetapi Tuhan memberikan pertolongan selalu tepat pada waktunya. Amin. Jadi ada pemulihan keluarga, juga ada terutama hubungan saya dengan anak-anak dipulihkan Tuhan, hubungan saya dengan Tuhan juga pulih, mau bersemangat lagi untuk melayani itu. Kesan saya di tahun 2002 ini, saya mengalami banyak perubahan. Dari kehidupan saya sendiri, saya dipulihkan. Dulu orang saya suka pendendam, saya sulit untuk memaafkan, saya sulit untuk melupakan. Tapi Tuhan mengajari saya pelan-pelan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, akhirnya Tuhan pulihkan dan saya boleh ikut menjadi yang lebih baik dan berguna untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya sudah tidak memikirkan sakit saya, tapi saya berusaha untuk melayani orang lain. Ya, shalom Pak. Ya, untuk tahun 2002 itu ya memang setiap satu keluarga itu pasti ada banyak problem ya. Nah, termasuk juga dari segi problem di pekerjaan, karena memang situasi di kerjaan sekarang ini kan ya semua pada mengalami, tidak saya toh. Tapi
tetap pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Jadi nggak pernah Tuhan tuh tinggal diam, nggak pernah Tuhan tuh meninggalkan kita lah. Dia selalu menopang dalam tiap langkah kita, dan apa yang kita kerjakan itu Tuhan selalu penuhi. Tuhan selalu sediakan tepat pada waktunya. Kedepannya ya tetap jangan sampai kita ini lepas dari Tuhan. Yang gandol Gusti itu memang harus gitu.